Selamat pagi, kita bertemu pada mata kuliah Statistika, pertemuan setelah ujian tengah semester. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang sama-sama sudah kita pahami ya, jadi parameter yang akan digunakan sebagai nilai akhir mata kuliah nanti adalah ini ya, UTS, UAS, aktivitas, praktikum, dan tugas mandiri. Dan ini masing-masing bobotnya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas atau kita pelajari pada mata kuliah statistik. 7 pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester kalian sudah pelajari. Kemudian 7 materi selanjutnya setelah ujian tengah semester adalah ini. Jadi kalian bisa pelajari dulu dari referensi atau buku-buku yang ada sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian ini beberapa referensi yang bisa kalian baca. Kemudian di e-learning statistika ada 3 e-book referensi yang kalian bisa download, kemudian kalian bisa pelajari ya di e-learningnya. Baik, kita langsung masuk ke materi ukuran letak. Selain ukuran pemusatan data, median, min, dan modus, ini kalian sudah pelajari sebelum UTS. Ukuran letak ya terdiri dari kuartil, desil, dan persentil itu merupakan salah satu pengukuran data dalam statistik. Nah, jadi selain ukuran pemusatan tadi, ada juga istilah ukuran letak dalam statistik. Untuk menentukan ukuran letak, kita harus mengurutkan datanya dulu dari yang kecil sampai yang besar. Yang pertama, ukuran letak adalah kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian sama, dilambangkan dengan Q. Jadi kuartil atau kuarter atau kuartet gitu ya. Jadi misalnya ini data, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, itu yang disebut dengan kuartil. Kuartil dibagi menjadi 3, Q1 atau kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. Langkah menghitung nilai kuartil data tunggal sebagai berikut. 1. Urutkan terlebih dahulu datanya, kemudian baru kita bisa menentukan letak kuartil. Di mana letak kuartil? Q1 terletak pada data ke seperempat N plus 1, Q2 setengah N plus 1, dan Q3 3/4 N plus 1, di mana N adalah banyaknya data. Jadi kalau kita rumuskan letak Q dengan rumus seperti ini gitu ya. Jadi Q1 sama dengan atau QI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4. I ini Q berapa, kemudian N ini adalah jumlah data. Contoh, tentukan kuarter dari data berikut. Nah, langkah pertama adalah kita urutkan datanya, kemudian jumlah datanya adalah 17. Jadi Q1-nya adalah I-nya berarti 1 ya, karena Q1, N-nya 17. Nah, jadi letak Q1 itu adalah di urutan 4,5. Di mana 4,5 itu adalah di posisinya di antara 3 dan 4, antara 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi letak Q1 di 4,5 itu adalah di sini. Berapa nilai Q1? Dengan rumus X4 atau nilai urutan keempat ini tadi ya 3, kemudian ditambah 0,5 ya, karena 4,5 jadi 0,5 ditambah data urutan kelima tadi 4 dikurang data urutan keempat 3. Nah, jadi Q1-nya sama dengan 3,5. Begitu juga dengan Q2, dengan rumusnya kita ketahui bahwa Q2 terletak di data urutan ke-9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah data Q2 atau kuartil 2. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menentukan letak Q3 dan nilai
Q3. Jadi Q3-nya nilainya 8 di urutan 13,5. Tadi adalah kuartil untuk data tunggal. Bagaimana dengan untuk data bergolong atau berkelompok? Rumusnya adalah seperti ini, ya, di mana Q1 adalah kuartil keberapa gitu ya, 1, 2, atau 3. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas QI, kemudian N adalah jumlah data, kemudian FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum Q terletak. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian F ini adalah frekuensi pada kelas yang memuat nilai Q tersebut. Kemudian I ini adalah interval. Jadi contoh, berikut adalah nilai ulangan matematika antar siswa. Jadi ini kelompok datanya atau intervalnya atau range-nya, ini frekuensinya. Jadi yang disebut dengan interval adalah ini ya. Jadi misalnya 40 ke 49 intervalnya berarti 10. Nah, ini F ini ada frekuensi, ini frekuensinya. Kemudian bagaimana mencari FKI-nya atau kumulatifnya? Nanti kita hitung bersama. Nah, jadi data ini kita tambahkan lagi dengan kolom frekuensi kumulatif atau FK atau FKI. Jadi untuk interval data ini frekuensi kumulatifnya 3, kemudian 50,59 frekuensinya 8, jadi FKI-nya 3 ditambah 8, 11, begitu seterusnya, sehingga kita ketahui frekuensinya adalah 40. Kita tentukan dulu kuartil, letak kuartil. Jadi Q3 terletak di 3/4 N40 ya, dikurang 1. Jadi letaknya di 30,75. Di mana 30,75 itu adalah di sini, di interval 70 sampai 79. Kenapa begitu? Karena sampai interval ini urutan datanya 23. Jadi selanjutnya 24, 25, 26, 27, dan 30,75 terletak di antara 23 dan 32, ya di 9 ini. Nah, jadi Q3 itu terletak antara interval 70 sampai 79. Di mana Q2-nya di 20,5. Di mana 20,5 adalah antara ini dan ini. Jadi di sini dia. Ya, di interval 60 sampai 69. Kemudian Q1-nya adalah di 10,25 di sini. Ya, interval 50 sampai 59. Kemudian batas bawah, misalnya nih, kalau data Q3 terletak di 30,75 tadi di sini ya, interval ini. Jadi letak batas bawahnya adalah 69,5 ya. Jadi TB-nya adalah 69,5. Begitu juga dengan Q2 dan Q3-nya. Jadi kita bisa karena kita ketahui letak Q1, kita bisa menentukan nilai Q1-nya. Ini tadi TB seperempat N FKI FI dikali I. TB-nya 49,5, N-nya 40, karena Q1 I-nya 1 ya. Kemudian intervalnya 10, sehingga kita bisa dapat nilai Q1-nya 58,25. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan nilai Q2 dan nilai Q3. Kemudian dalam kuartil juga ada istilah jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau dilambangkan dengan QD. Jadi QD sama dengan setengah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Jadi contoh misalnya nilai matematika 15 orang siswa sebagai berikut. Tentukan jangkauan semi interkuartilnya. Kita cari dulu Q3-nya. Ya, Q3 dan Q1. Q1-nya jangan lupa rumusnya ya. I dikali N per 1 dibagi 4. Jadi datanya di data keempat. Jadi nilai Q1-nya 45 dan nilai Q3-nya adalah 65. QD-nya sama dengan setengah 65 dikurang 45. Nah, ini ya. Jadi simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah
desil. Desil merupakan nilai membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Dasa gitu ya, 10. Kemudian desil dilambangkan dengan D, jadi jenis desil ada 9, D1 sampai D9. Jadi untuk menentukan letak desil data tunggal sama rumusnya dengan kuartil, tapi kalau desil dibagi 10. Contoh, tentukan desil ke-8 dari data berikut. Kita urutkan dulu datanya. N-nya 16, jumlah datanya 16. Kemudian letak D8 atau desil ke-8. Ini ya, I-nya 8, kemudian N-nya 16. Nah, jadi letaknya di 13,6. Berapa nilainya untuk D8? Jadi 1, 2, maaf 16, 15, 14, 13. Jadi letak D8 itu di antara 8 dan 9 ya, 13 dan 14, 13,6. Jadi D8-nya sama dengan nilai urutan ke-13 tadi 8 ya, kemudian 0,6 karena 13,6 13 tambah 0,6 0,6, data di urutan ke-14 dan 9, kemudian data di urutan ke-13 8. Jadi dengan rumus ini kita dapatkan D8-nya sama dengan 8,6. Kemudian untuk desil data berkelompok dengan rumus yang sama, hanya pembagian saja ya 10. Contoh, kita mempunyai data sebagai berikut, kemudian tentukan D6-nya. Kita cari dulu letak D6. Letak D6 adalah di urutan data ke-18. Kita tambahkan frekuensi kumulatif, jadi D6 itu urutan data ke-18 itu adalah di interval 20 sampai 22 ini ya. Ya, setelah 18 itu setelah 14 jadi 15, 16, 17, 18 di interval ini. Kemudian dengan rumus kita bisa menentukan nilai D6-nya. Ini batas bawah ya, atau data tepi bawah. Nah, kalau interval yang tadi ini tepi bawahnya adalah 19,5. Kemudian P sama dengan I ya, intervalnya 3. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Intervalnya 3. Kemudian D-nya 6, N-nya ini N-nya ya, N-nya 30. Kemudian dari rumus kita dapatkan nilai D6 atau desil 6 adalah 21,9. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar persen ya. Jadi dilambangkan dengan B, jenisnya ada 99, P1 sampai P99. Letaknya sama rumusnya, cuman pembaginya saja 100 karena persentil. Contoh, tentukan P65 dari data berikut. Kita urutkan datanya, jumlah datanya adalah 15. Jadi letak P65 itu adalah di 10,4. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nah, jadi 10,4 itu antara 10 dan 11. Jadi antara 7 dan 8 ini ya. Berapa nilainya? Nilainya sama rumusnya ya. Data di urutan 10 ya kan 10,4. Jadi 10 tadi adalah 7. Kemudian ditambah 0,4 data di urutan ke-11 dikurang data di urutan ke-10. 8 dikurang 7 sehingga kita bisa dapatkan nilai P65 adalah 7,4. Ini ya. Kemudian persentil untuk data berkelompok juga sama, hanya pembaginya saja 100. Contoh, berapa P30 dari data berikut? Kita cari dulu letak P30 di mana. Jadi P30 terletak di urutan ke-9. Langkah selanjutnya kita tambahkan frekuensi kumulatif. Jadi data urutan ke-9 itu terletak di interval 15 sampai 19. Di sini ya setelah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi dia terletak di sini. Di interval 15 sampai 19. Berapa intervalnya? 5, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi intervalnya adalah 5.
Dengan rumus kita bisa menentukan nilai P30, tapi bawahnya 14,5, ya, I-nya tadi 30, karena P30, N-nya 30, ya, jumlah datanya ini 30, kemudian intervalnya 5. Sehingga kita bisa dapatkan nilai P30 sama dengan 18,67. Nah, jadi itu untuk ukuran letak. Kemudian kita masuk ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ada beberapa ukuran penyebaran data. Yang pertama range atau jangkauan, kemudian simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, kemudian simpangan baku atau standar deviasi, kemudian simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Nah, ini tadi sudah kita bahas di kuartil ya. Jadi simpangan kuartil adalah QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Kita masuk ke range atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jadi rumusnya range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Contoh, berapa range dari data berikut? Nilai maksimumnya 10, nilai minimumnya 2. Sehingga range-nya adalah 8. Kemudian untuk range data berkelompok, ya, merupakan selisih antara batas atas kelas tertinggi dan batas bawah kelas terendah. Jadi rumusnya batas atas kelas tertinggi sama nilai terkecil. Contoh, berarti range untuk data berkelompok ini adalah batas atas tertingginya ini, kemudian nilai terkecilnya ini. Jadi range-nya adalah ini dikurang ini. Sehingga kita dapatkan nilai range-nya 9539. Kemudian yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-rata yang merupakan harga mutlak. Jadi rumusnya adalah simpangan rata-rata jumlah harga mutlak dari nilai dikurang rata-ratanya dibagi jumlah nilai. Misal dari nilai 6 siswa berikut, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, jadi dari nilai tadi kita cari dulu rata-ratanya, ya, kita tambah dibagi jumlah nilainya 6, sehingga kita dapat rata-ratanya adalah 6. Simpangan rata-ratanya nilai dikurang rata-rata harga mutlak, ya, kemudian kita tambahkan, kita bagi dengan jumlah nilainya, sehingga kita dapatkan simpangan rata-rata 8 per 6 1,33. Kemudian simpangan rata-rata untuk data berkelompok, rumusnya adalah jumlah frekuensi harga mutlak nilai dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, ini datanya, tentukan simpangan rata-ratanya. Kita tambahkan tabelnya, ya, karena rumusnya tadi adalah ini simpangan rata-rata, sehingga kita tambahkan tabel frekuensi dikali datanya. Jadi 2 dikali 4, 8. Kemudian kita cari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah jumlah dari F dikali X dibagi jumlah frekuensi, sehingga kita dapatkan rata-ratanya 9,7. Sehingga kita bisa dapatkan data nilai dikurang rata-rata 9,7 dikurang nilainya 4, ya. Jadi X dikurang X rata-ratanya adalah 5,7 harga mutlak, ya. Kemudian kita juga dapatkan frekuensi dari X dikurang rata-ratanya atau nilai dikurang rata-ratanya, ya. Jadi 5,7 dikali frekuensinya 2, 11,4, ya. Jadi 2,7 dikali 4. Nah, ini F frekuensi X dikurang rata-ratanya. Jadi totalnya adalah 44,4. Sehingga kita bisa dapatkan simpangan rata-ratanya adalah jumlah F. Ini, ya, dan nilai dikurang rata-ratanya ini
ya, totalnya ini, kemudian jumlah frekuensinya ini, sehingga simpangan rata-ratanya 2,22. Kemudian yang selanjutnya adalah varian dan standar deviasi populasi. Varian adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi rumus varian populasi ini varian ya. Jadi merupakan jumlah dari data pengamatan, kemudian nilai rata-rata hitung dikuadratkan dibagi jumlah total data. Nilai rata-rata hitung sama dengan jumlah nilai data pengamatan dibagi total datanya. Contoh, dari 5 perusahaan, kita bisa lihat nilai indeksnya, data indeksnya ya, kemudian X dikurang nilai rata-rata hitungnya, ya, 1,14, ya, karena kita dapat rata-ratanya adalah 6,37, 6,36, sehingga nilai dikurang rata-ratanya adalah 1,14. Kemudian kita kuadratkan sehingga kita dapatkan data seperti ini. Kemudian total X dikurang rata-ratanya dikuadratkan adalah ini. Sehingga kita bisa dapat simpangan rata-rata dengan rumus ini adalah 17,37 dibagi ini, N-nya adalah 5. Sehingga simpangan rata-ratanya 3,4744. Kemudian selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians ya, atau standar rata-rata, dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, jadi rumusnya adalah kalau tadi varians itu adalah kuadrat, kalau standar deviasi ini rumusnya. Atau lebih sederhananya, ini tadi adalah rumus standar rata-rata, kemudian karena tidak ada kuadrat kita akarkan ya. Jadi standar deviasi adalah standar rata-rata kita akarkan. Contoh tadi dari data tadi nilai variansnya adalah 3,4744, sehingga kita dapatkan standar deviasinya, kita akarkan saja nilai ini sehingga kita dapatkan standar deviasinya 1,864, sehingga kita ketahui nilai penyimpangan sebesar 1,864. Kemudian untuk menentukan varian dan standar deviasi sampel data berkelompok, biasanya kalau untuk data berkelompok variansnya dilambangkan dengan S kuadrat, sedangkan standar deviasinya dengan S. Ya, ini rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh. Misalnya pada data berikut kita dapatkan rata-ratanya atau X-nya 33,68. Sehingga kita bisa cari X dikurang rata-rata, 33 dikurang X, ya. Ini 20 dikurang 33,68 harga mutlak. Kemudian kita kuadratkan, kemudian kita kalikan frekuensi. Ya, jadi ini dikali frekuensinya adalah ini 10, sehingga kita dapat F dikali nilai X dikurang rata-ratanya kuadrat sama dengan ini. Jadi kita dapatkan totalnya ini. Kemudian kita cari variansnya dengan rumus tadi ya. Jadi frekuensi dikali ini, harga mutlak X dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi N min 1. Sehingga kita dapat variansnya adalah 126,4261. Dan standar deviasinya ini tinggal kita akarkan ya. Kita dapat standar deviasinya 11,2439. Kemudian selanjutnya adalah koefisien variasi atau koefisien keragaman. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase.
Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Jadi besaran koefisien variasi dinyatakan dengan rumus ini simpangan standar atau simpangan baku atau standar deviasi dikurang rata-ratanya dikali 100%. Itu koefisien variasi. Contoh, nah dari data berikut, hitung koefisien variasinya. Jadi koefisien variasi kelas 3 mesin 1, ya, kalau diketahui tadi nilai rata-ratanya 80, simpangan atau standar deviasinya 4,5, jadi kita bisa dapat koefisien variasinya S 4,5 dibagi 80 dikali 100, sehingga koefisien korelasinya 5,6%. Begitu juga dengan koefisien variasi kelas 3 mesin 2 dengan data ini. Kita dapatkan 7,4%. Contoh 2, ya. Standar deviasi, jadi diketahui standar deviasi kelompok 1,5 dan koefisien variasinya 12,5%. Berapa min atau rata-rata kelompok data tersebut? Nah, jadi tinggal kita balik ya, kalau rumus KV-nya seperti ini, koefisien variasi seperti ini. Jadi rata-ratanya adalah 150% dibagi 12,5%, sehingga rata-ratanya 12. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran keruncingan atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat kelancipan suatu distribusi jika dibandingkan dengan distribusi normalnya. Untuk menghitung tingkat keruncingan suatu kurva atau koefisien kurtosis dapat digunakan rumus, ya, koefisien kurtosisnya kuarter 3 dikurang kuarter 1 2 dikali persentil 90 dikurang persentil 10, ya, kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2 kali persentil 90 dikurang persentil 10, di mana jika KK atau koefisien kurtosisnya lebih dari 3 disebut kurva leptokurtis atau puncaknya runcing sekali. Kalau kurang dari 3 disebut kurva platykurtis atau puncaknya agak mendatar. Sedangkan kalau koefisien kurtosis sama dengan 0, ya, kurva mesokurtis atau puncaknya tidak begitu runcing atau distribusinya normal. Contoh, dari sekelompok data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi diketahui Q1 atau kuartil 1 dan kuartil 3-nya ini, kemudian persentil 10 dan persentil 90-nya ini datanya, berapa koefisien kurtosis kurva data tersebut. Nah, dengan rumus Q3 dikurang Q1 per 2 dikali P90 dikurang P10, sehingga kita dapat koefisien kurtosisnya 0,242, di mana ini adalah kurang dari 3 disebut distribusi platykurtik. Nah, jadi kurvanya disebut kurva platykurtik. Nah, jadi ini tadi ya keruncingan kurva platykurtik ini yang landai, kemudian leptokurtik ini yang runcing, kemudian mesokurtik ini yang kakaknya sama dengan 0 atau distribusi normal. Jadi itu materi untuk pertemuan ke-8, ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa tuliskan pertanyaannya pada fitur diskusi di pertemuan ke-8 e-learning mata kuliah statistik. Jadi silakan saja dituliskan di situ apa yang kurang paham dari pertemuan ke-8 dari topik kita kali ini, dan nanti saya akan menjawab dari fitur tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.